dalam podcast Polri Presisi masih dengan Kombes Langgeng Purnomo, narasumber kita di edisi kali ini. Bapak izin, kemarin kalau tidak salah sempat ada pertemuan ya antara Karo SDM Polda Jajaran di Hotel Borobudur dan kalau nggak salah di hari Selasa lalu 7 November ya. Betul. Dan kemudian dalam pembahasan itu mengenai mensukseskan pemilu di tahun 2024 dan yang ingin saya tanyakan untuk Bapak persiapannya mungkin ya dari Polda Metro Jaya sendiri khususnya Biro SDM apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi pemilu 2024? Ya, yang pertama tentunya wajib netral. Siap. Kemudian berikutnya menjadi contoh dalam tindakan diwujudkan netral, benar-benar netral. Kemudian berikutnya SDM ya utama ya menyiapkan sumber daya manusia karena sumber daya manusia ini itu dalam organisasi ini sangat vital kan. Kemudian berikutnya strategi yang utama yaitu melalui peningkatan kualitas, yaitu khususnya menyiapkan SDM tugas dimanapun, baik itu yang di bidang penegakan hukum termasuk preventif dan preemptif, agar mau dan mampu melaksanakan tugas terkait dengan mengelola permasalahan-permasalahan pada setiap tahapan pemilu ini sehingga akan aman gitu. Kemudian berikutnya lebih dioptimalkan yaitu edukasi pendidikan yaitu kepada anggota baik itu waktu apel pagi, jam pimpinan, kemudian berikutnya termasuk melalui polisi belajar, termasuk juga pembinaan rohani dan mental dan juga aspek psikologi anggota juga harus diperhatikan. Aspek psikologi jangan sampai stres juga kan. Kita siapkan tim konseling, termasuk pelayanan menyangkut kesehatan. Jadi anggota yang sakit wajib didatengin. Kemudian juga contoh sederhana itu di setiap ruangan itu ada sodako ya. Setiap hari Jumat itu dibuka dan ini kemudian digunakan untuk internal anggota itu sendiri. Tujuannya apa? Misalkan ada anggota yang sakit. Tiba-tiba ada kiriman kan makanan dari siapa? Dari teman-temannya, bukan dari katakanlah pimpinannya, beda kan? Kalau dari teman rasanya kan ada perhatian. Nah itu contoh kecil seperti itu. Jadi inilah cara untuk meningkatkan kualitas dan menjaga moral anggota termasuk perilaku. Jadi istilahnya lebih mendekatkan juga ya dengan anggota dengan caranya salah satunya dengan memberikan psikologi dan lain sebagainya, memperhatikan lebih detail ke setiap personilnya. Betul. Baik, kita terlepas dari pemilu. Kalau strategi komunikasi yang dilakukan oleh Biro SDM Polda Metro Jaya khususnya dalam sosialisasi penerimaan anggota Polri itu bagaimana, Bapak? Untuk strategi komunikasi, ini kan terkait dengan persoalan apa itu? Banyak masyarakat ya tidak percaya bahwa penerimaan anggota Polri ini bersih, clear and clean. Banyak nggak percaya. Mengapa? Karena memang pada dasarnya mereka juga peserta yang ngikutin seleksi, khususnya orang tua, yang peserta anaknya ngikut seleksi penerimaan anggota Polri, banyak tidak percaya diri. Jadi menjalin hubungan itu dengan cara apa? Itu cari informasi siapa yang kenal sama panitia. Sehingga orang-orang seperti ini menjadi potensi, menjadi korban penipuan. Kemudian untuk pesertanya sendiri sudah bagus, sudah menyiapkan. Jadi katakanlah 40% itu dari seluruh peserta seleksi rata-rata sudah menyiapkan diri. Artinya mereka sudah siap berkompetisi. Kemudian langkah komunikasi yang kami lakukan yaitu melalui testimoni baik peserta yang berhasil lulus terpilih maupun yang tidak lulus terpilih, yaitu melalui pengalamannya disampaikan melalui media sosial. Bahkan saat ini kami sedang menyusun buku. Nah ini supaya terus bisa untuk sosialisasi ya, untuk sosialisasi. Jadi dalam hal ini bahwa penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, clear dan clean ini terus untuk digaungkan terus itu. Jadi problemnya justru pada pelanggannya itu sendiri.
Jadi masih ada keraguan mungkin dari Ya. dalam dirinya. Ditambah lagi di era digital sekarang ini Iya. kan, kemudian ada isu sedikit, nah kemudian yang kadang-kadang yang kebenaran dan realitas sangat subjektif Iya, sekarang betul. ini. Langsung panik ya mungkin ya Nah. jadinya ya. Baik, kita masih bicara dengan rekrutmen. Sebenarnya kalau untuk minat anak muda itu sendiri, Bapak, melihat saat ini ya, anak muda saat ini kondisinya sepertinya, apakah memang minatnya untuk polisi itu masih tinggi atau bagaimana? Untuk minat saya kira tinggi sekali ya. Oh iya. Dari data kita ngelihat 5 tahun itu rata-rata untuk peserta seleksi Bintara Polri itu 4.000. Kemudian berikutnya untuk peserta seleksi Taruna Akpol rata-rata 500 orang. Bahkan kami hadir ke Kepulauan Seribu Iya. yang informasi awal banyak nggak berminat, tapi begitu kami hadir itu mereka sangat antusias. Dan baru-baru ini ya, yang daftar meningkat drastis dari rata-rata 10 sekarang sampai 50 gitu. Artinya minat menjadi anggota Polri itu tinggi. Artinya bahwa masyarakat generasi sekarang pun sama Polri ini cinta juga. Dan berarti bisa menjadi indikator bahwa Polri sebenarnya masih dipercaya ya sama masyarakat ya. Ya kalau nggak dipercaya ngapain dia mau menjadi anggota Polri Nah, kan? itu dia. Baik, kemudian untuk menanggapi stigma ataupun opini masyarakat yang mungkin masih ada pungli. Pastikan masih ada dong masyarakat yang menganggap bahwa Polri itu masih ada pungli loh, masih ada stigma. Itu bagaimana untuk menanggapi hal tersebut, Bapak? Ya tadi yang saya sampaikan di awal yaitu melalui testimoni dengan metode pengalaman yang direfleksikan. Jadi dari peserta sendiri biar dia yang ngomong. Jadi melalui tindakan yang mereka rasakan selama seleksi, biar mereka yang menyampaikan. Ini melalui pengalaman yang direfleksikan. Ini metode yang naturalistik sehingga diharapkan dari fakta apa yang dilakukan sesungguhnya oleh Polri dalam mewujudkan penerimaan yang bersih, clear dan clean. Ini yang menyampaikan adalah peserta. Kalau dari Polri itu sendiri sudah menciptakan sistem sedemikian rupa, tidak ada celah sama sekali bagi siapapun untuk melakukan KKN. Saya Kepala Biro SDM tidak bisa menjamin meluluskan. Nah sekarang bagaimana mau meluluskan? Contoh ujian psikologi akademik yang membuat soal atau materi tes dari Mabes Polri. Kemudian servernya di Mabes Polri. Polda hanya menyiapkan sarana pendukung. Kemudian malah Polda itu hanya sebagai IO. Sebagai IO aja sebenarnya. Kemudian melayani peserta. Nah, peserta bisa melaksanakan ujian, katakanlah tadi melalui CAT. Begitu selesai, langsung keluar nilainya. Kemudian dicatat dan semua tahu. Kemudian waktu sidang kelulusan terbuka, diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Di mana lagi celahnya? Ya. Sudah sangat terbuka, jadi seharusnya sudah tidak ada keraguan lagi ya, baik calon peserta ataupun dari orang tuanya juga. Baik, ini saya dapat bocoran Bapak. Katanya Bapak ini sudah memproduksi, menulis sebuah buku. Betul atau tidak? Itu buku, ya itu kegelisahan. Jadi kita sebagai anak bangsa harus peduli terhadap permasalahan bangsa dan negara saat ini. Apalagi saya sebagai anggota Polri, bahwa problem-problem yang terjadi sekarang ini jangan sampai mengarah yaitu kepada membahayakan masa depan NKRI. Dan Polri tentunya kan juga mendukung bagaimana pembangunan supaya terwujud, tidak ada yang menghambat produktivitas pembangunan, termasuk aktivitas individu hidup tumbuh berkembang, tidak ada benalu. Nah kata kuncinya apa? Tertib, tahu aturan. Nah disinilah buku kami susun sebagai salah satu solusi, yaitu melalui apa? Yaitu cinta tanah air yang sejati. Inilah buah dari rekonstruksi nasionalisme. Jadi cinta tanah air ini harus diwujudkan dengan kita sejati, cintanya bukan palsu, dengan berbuat yang baik. Dan ya, di sini kita jangan membuat masalah. Jadi kesadaran aku sebagai orang Indonesia dalam ekosistem kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian jangan membuat masalah. Kemudian berikutnya orang Indonesia ini
ya karena negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, beriman dan juga mencari kebahagiaan sejati. Nah, kemudian dari buku saya itu tentang rekonstruksi nasionalisme, perilaku kita itu terus kita renungkan, terus kita kalau itu ada yang tidak seharusnya kita rekonstruksi menjadi baik. Kalau ada yang contoh yang baik positif, kita ikuti, kita ambil, kita konstruksi, terus snowball demikian. Dan inilah kemudian pada akhirnya untuk menguatkan kembali tentang perilaku khas Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Termasuk untuk Polri, yaitu Tribrata Catur Prasetya. Berarti ini sasarannya siapa nih untuk bukunya? Sasaran untuk semua orang Indonesia. Semua orang Indonesia. Semua orang Indonesia. Dan harus bangga tentunya dengan Indonesianya. Wajib. Dan yang Ya. bangganya itu diwujudkan dengan apa? Yaitu jiwa semangat nilai juang. Pada jiwa harus menyala. Perilaku kita ini itu kan badan kita yang gerakkan. Itu yang menggerakkan kan jiwa, roh kita ini. Nah, jiwa roh ini harus nyala sebagaimana jiwa semangat nilai juang para pejuang kemerdekaan bangsa. Itu nyala, nggak padam. Saat ini pun juga demikian, kita harus nyala terus jiwa kita. Dengan apa? Kita beriman. Negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berbuat kebaikan, beramal soleh. Itu wujud dari cinta tanah air sejati. Untuk apa? Menyempurnakan keimanan kita. Kemudian berikutnya, kita refleksikan, ajak yang lain. Gitu. Bagaimana? Jadi dimulai dari diri, kemudian bisa sampai ke semua Baru juga diajak. Iya. Gitu. Luar biasa, ini adalah sebuah pesan yang baik tentunya untuk semua warga Indonesia, bahwa kita juga tetap seperti tadi disampaikan, terus mengobarkan semangat cinta tanah air, itu yang paling utama. Dan terima kasih Bapak untuk kehadiran di podcast Polri Presisi. Terima kasih untuk ilmunya, dan tentunya kita menantikan kehadiran Bapak kembali di sini. Terima kasih. Dan nantikan episode kita berikutnya. Dan saya Ida Ines, Kombes Pol Langgeng Purnomo pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.